Pelatih Thailand mulai pesimis, akui timnas Indonesia bikin tak tenang di grup neraka Piala Asia. Di sisi lain, Malaysia malah sibuk sindir Garuda bakal gugur, padahal gagal lolos. Atmosfer panas jelang Piala Asia 2027 semakin terasa. Sorotan kini tertuju pada grup F yang disebut-sebut sebagai grup paling brutal di turnamen nanti. Bagaimana tidak? Grup ini dihuni 4 tim kuat Asia, yakni Timnas Jepang, Timnas Qatar, Timnas Thailand, dan Timnas Indonesia. Banyak pihak menilai grup ini layaknya medan perang sesungguhnya. Bahkan, pelatih Thailand, Anthony Hudson, mulai menunjukkan kekhawatiran besar setelah hasil drawing resmi diumumkan. Meskipun awalnya mencoba terdengar optimistis, Hudson perlahan mengakui bahwa Thailand berada dalam situasi yang sangat sulit. Ia sadar timnya harus menghadapi 3 lawan dengan kualitas yang sangat tinggi, termasuk timnas Indonesia yang kini dianggap sebagai ancaman nyata. Menurut Hudson, tidak ada satupun laga yang bisa dianggap mudah di grup F. Ini grup yang sangat berat. Kami menghadapi tim-tim terbaik Asia, Jepang adalah raksasa Asia, Qatar juara bertahan 2 edisi terakhir, dan Indonesia berkembang sangat cepat, ujar Hudson. Pernyataan itu menunjukkan betapa seriusnya Hudson memandang ancaman dari timnas Indonesia. Bahkan, untuk ukuran rival ASEAN, Indonesia kini dinilai sudah naik level dan tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Hudson bahkan secara tersirat mengakui Thailand bisa berada dalam situasi berbahaya. Sumber internal media Thailand menyebut staf pelatih Gajah Perang mulai menghitung kemungkinan terburuk, finish di posisi juru kunci grup F. Skenario itu bukan hal mustahil. Thailand akan menghadapi Qatar pada laga pembuka, setelah itu mereka harus melawan Jepang, sebelum akhirnya bentrok dengan Indonesia pada laga terakhir yang bisa menjadi penentu hidup mati. Laga kontra Indonesia justru dianggap Hudson sebagai pertandingan paling emosional sekaligus paling sulit secara mental. Bukan tanpa alasan, rivalitas Thailand vs Indonesia selalu menghadirkan tekanan besar. Namun kali ini situasinya berbeda, timnas Indonesia datang dengan kekuatan yang jauh lebih matang. Skuad Garuda kini diperkuat banyak pemain diaspora berkualitas Eropa seperti Kapten JIZS, serta pemain-pemain muda yang tampil kompetitif sepanjang kualifikasi Piala Dunia. Indonesia bahkan sukses melangkah hingga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah pencapaian yang membuat banyak negara ASEAN mulai memberi respek lebih. Hudson pun tak menampik perkembangan pesat tersebut. Indonesia berkembang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, mereka lebih terorganisir, lebih disiplin, dan punya kualitas individu yang meningkat tajam, lanjutnya. Ucapan itu dianggap banyak pengamat sebagai sinyal bahwa Thailand mulai kehilangan rasa percaya diri menghadapi Garuda. Beberapa media Thailand bahkan mulai mempertanyakan peluang tim mereka lolos dari fase grup. Jika kalah dari Qatar dan Jepang, maka duel kontra Indonesia bisa menjadi laga penentuan siapa yang menghindari posisi terbawah. Situasi ini membuat tekanan kepada Thailand semakin besar. Di saat Thailand mulai realistis menghadapi kerasnya grup F, drama justru datang dari rival serumpun lainnya, yaitu Malaysia. Alih-alih fokus melakukan evaluasi setelah gagal lolos ke Piala Asia 2027, media-media Malaysia justru ramai menyerang timnas Indonesia. Seperti diketahui, Malaysia terkena sanksi berat dari AFC setelah terbukti memainkan pemain yang tidak memenuhi syarat dalam 2 laga kualifikasi Piala Asia 2027. Akibat pelanggaran tersebut, AFC menjatuhkan hukuman kekalahan atas 2 pertandingan Malaysia, sekaligus membuat Harimau Malaya tersingkir dari perebutan tiket ke Arab Saudi. Tak hanya gagal lolos, Federasi Sepak Bola Malaysia juga dikenai denda besar senilai $50.000 AS. Namun alih-alih introspeksi, sejumlah media Malaysia malah sibuk menyindir Indonesia. Mereka menyebut timnas Indonesia hanya numpang lewat di Piala Asia 2027 dan diprediksi akan gugur di fase grup karena berada satu grup dengan Jepang dan Qatar. Sindiran tersebut memicu reaksi keras netizen Indonesia.
Banyak yang menilai Malaysia terlihat sulit menerima kenyataan bahwa prestasi timnas Indonesia kini melesat jauh. Indonesia lolos ke Piala Asia, menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, dan terus menunjukkan perkembangan signifikan. Sebaliknya, Malaysia justru tersandung masalah administrasi yang membuat mereka gagal tampil di level Asia. Sindiran media Malaysia pun dianggap hanya bentuk frustrasi. Indonesia boleh saja ada di grup berat, tapi setidaknya mereka lolos. Sedangkan Malaysia bahkan tidak sampai ke sana, tulis salah satu komentar netizen yang viral. Kini semua mata tertuju pada timnas Indonesia. Akankah skuad Garuda mampu membungkam sindiran Malaysia sekaligus membuat Thailand benar-benar frustrasi di grup F? Satu hal yang pasti, duel di grup F dipastikan menjadi salah satu tontonan paling panas di Piala Asia 2027. Pertarungan gengsi, rivalitas Asia Tenggara, dan misi pembuktian akan berpadu dalam satu panggung besar, dan timnas Indonesia siap menjadi pusat perhatian. Jepang kompak dukung timnas Indonesia hancurkan Qatar, Garuda siap bikin kejutan di Piala Asia 2027. Peta persaingan Piala Asia 2027 semakin memanas setelah hasil drawing resmi menempatkan timnas Indonesia di grup super berat bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Grup F langsung mendapat label grup neraka, karena mempertemukan tiga kekuatan besar Asia dengan satu tim kuda hitam paling berbahaya, timnas Indonesia. Namun di tengah ketatnya persaingan tersebut, muncul fenomena mengejutkan. Publik Jepang justru ramai-ramai memberikan dukungan kepada skuad Garuda agar mampu menumbangkan Qatar pada fase grup. Dukungan itu membanjiri media sosial beberapa jam setelah hasil drawing diumumkan. Banyak netizen Jepang secara terbuka mengaku lebih senang jika Indonesia yang lolos mendampingi Jepang dibanding Qatar. Situasi ini sontak menjadi sorotan besar karena menunjukkan bagaimana citra timnas Indonesia kini berubah drastis di mata Asia. Timnas Indonesia masuk grup neraka, tapi tak lagi dipandang sebelah mata. Drawing Piala Asia 2027 memang menghadirkan tantangan berat bagi timnas Indonesia. Jepang datang sebagai tim terkuat Asia dengan kualitas skuad kelas dunia. Banyak pemain Jepang kini merumput di liga elit Eropa seperti Inggris, Spanyol, Jerman, hingga Italia. Dengan materi pemain seperti itu, Samurai Biru diprediksi tetap menjadi kandidat kuat juara grup bahkan juara turnamen. Sementara Qatar datang dengan status mentereng sebagai salah satu tim paling dominan di Asia dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai juara bertahan, Qatar jelas membawa beban besar sekaligus kepercayaan diri tinggi. Di atas kertas, Indonesia memang bukan favorit, namun kondisi sekarang berbeda jauh dibanding beberapa tahun lalu. Garuda kini memiliki skuad yang jauh lebih kompetitif dengan kombinasi pemain muda berbakat, pemain naturalisasi berkualitas Eropa, dan mental bertanding yang semakin matang. Kehadiran pelatih dengan filosofi modern juga membuat permainan Indonesia semakin solid. Karena itulah, banyak pihak menilai Indonesia bukan lagi tim pelengkap. Indonesia sekarang berkembang sangat cepat, mereka punya organisasi permainan yang jauh lebih baik, tulis salah satu netizen Jepang. Komentar seperti ini terus bermunculan, menandakan respek besar yang mulai tumbuh terhadap sepak bola Indonesia. Jepang punya alasan kuat dukung Indonesia. Dukungan publik Jepang kepada Indonesia bukan muncul tanpa alasan. Banyak supporter Jepang masih menyimpan rasa frustrasi terhadap Qatar. Dalam beberapa turnamen Asia terakhir, Qatar kerap dianggap mendapatkan keuntungan kontroversial. Mulai dari keputusan wasit, tambahan waktu, hingga penalti yang dinilai menguntungkan. Kontroversi paling sering dibahas adalah final Piala Asia 2023 ketika Qatar mendapatkan 3 penalti dalam satu pertandingan. Momen tersebut memicu perdebatan panjang di kalangan fans Asia, termasuk Jepang. Sebagian besar fans Jepang menilai Qatar terlalu sering berada dalam posisi yang menguntungkan. Akibatnya, muncul sentimen negatif yang cukup kuat. Kalau Indonesia bisa mengalahkan Qatar, itu akan jadi hasil yang menyenangkan, tulis seorang fans Jepang. Netizen lain bahkan lebih terang-terangan, kami ingin Jepang juara grup dan Indonesia runner-up, Qatar cukup sampai fase grup saja. Komentar seperti ini langsung viral dan mendapat banyak respons positif.
Banyak fans Asia lain ikut mendukung narasi bahwa Indonesia berpotensi menjadi pengganggu dominasi Qatar. Laga lawan Qatar jadi penentu segalanya dari seluruh pertandingan di grup F. Duel Indonesia vs Qatar diprediksi menjadi laga paling panas. Pertandingan ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga syarat gengsi dan tekanan psikologis. Qatar tentu ingin mempertahankan status sebagai tim elit Asia. Sebaliknya, Indonesia datang membawa ambisi besar untuk mencetak sejarah. Jika mampu menahan atau bahkan mengalahkan Qatar, peluang Garuda lolos ke fase gugur terbuka sangat lebar. Apalagi Indonesia juga dinilai punya kans besar saat menghadapi Thailand. Thailand memang lawan yang tak bisa diremehkan, tetapi secara tren performa, Indonesia menunjukkan perkembangan lebih signifikan. Banyak pengamat percaya laga kontra Thailand bisa menjadi momentum awal. Jika Indonesia mampu menang di laga pembuka, kepercayaan diri tim akan meningkat drastis sebelum menghadapi Qatar. Skema ini membuat peluang Indonesia semakin realistis. Garuda punya senjata baru. Kekuatan timnas Indonesia kini tidak hanya bertumpu pada semangat juang. Garuda memiliki beberapa pemain dengan pengalaman bermain di Eropa, kualitas fisik lebih baik, serta chemistry tim yang semakin kuat. Kecepatan serangan balik Indonesia juga menjadi ancaman serius. Permainan agresif, pressing tinggi, dan transisi cepat berpotensi merepotkan Qatar yang kerap nyaman saat mendominasi penguasaan bola. Selain itu, mental pemain Indonesia juga dinilai jauh lebih stabil. Pengalaman tampil di berbagai turnamen besar membuat skuad Garuda tak lagi mudah gugup menghadapi tim besar. Inilah yang membuat publik Jepang optimistis Indonesia bisa memberi perlawanan sengit. Indonesia punya mental bagus sekarang, mereka bisa bikin kejutan, tulis fans Jepang lainnya. Asia menanti kejutan Indonesia. Piala Asia 2027 kini menjadi panggung pembuktian terbesar bagi timnas Indonesia. Tak hanya publik dalam negeri yang berharap besar, dukungan dari luar negeri juga mulai berdatangan. Fenomena dukungan fans Jepang menunjukkan satu fakta penting, Indonesia kini mulai diperhitungkan sebagai kekuatan baru Asia. Tekanan justru kini berada di kubu Qatar. Sebagai juara bertahan, mereka wajib tampil sempurna. Sedikit saja terpeleset, peluang lolos bisa terancam. Sementara Indonesia datang dengan status underdog yang justru menguntungkan. Tanpa beban berlebih, Garuda bisa tampil lepas dan agresif. Jika mampu memanfaatkan momentum, bukan tidak mungkin timnas Indonesia benar-benar mengguncang Asia. Akankah timnas Indonesia memenuhi harapan publik Jepang dan menyingkirkan Qatar dari Piala Asia 2027? Jawabannya akan tersaji dalam duel panas yang dipastikan menyedot perhatian jutaan pasang mata di seluruh Asia. Di tengah riuh rendah reaksi dunia sepak bola Asia setelah hasil pengundian Piala Asia 2027 diumumkan, satu hal yang kini menjadi nyata dan tak terbantahkan, timnas Indonesia bukan lagi sekadar tim peserta yang hadir hanya untuk melengkapi daftar keikutsertaan. Ditempatkan di grup F yang langsung dijuluki sebagai grup neraka, berisi Jepang sang kekuatan nomor satu benua, Qatar sang juara bertahan yang mendominasi selama 1 dekade terakhir, dan Thailand lawan tradisional yang selalu memiliki sejarah pertarungan sengit, Indonesia justru tidak dipandang sebelah mata. Bahkan, dukungan luar biasa datang dari arah yang tak disangka-sangka. Publik Jepang, yang kini berharap besar agar skuad Garuda mampu menjadi batu sandungan terbesar bagi ambisi Qatar untuk mempertahankan mahkota juara. Fenomena ini bukan sekadar tren sesaat di media sosial, melainkan bukti nyata bagaimana wajah sepak bola Indonesia telah berubah drastis, berkembang pesat, dan kini berdiri tegak di panggung tertinggi Asia dengan harga diri yang tinggi dan kepercayaan diri yang membara. Dukungan yang mengalir deras dari para supporter Jepang memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar keinginan melihat lawan yang mereka anggap berat tersingkir lebih awal. Di balik komentar-komentar yang membanjiri lini masa, ungkapan harapan, dan doa agar Indonesia mampu menumbangkan Qatar, tersimpan sejarah panjang persaingan, kekecewaan, dan ketidakpuasan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Bagi banyak penggemar sepak bola di Jepang dan juga negara-negara Asia lainnya, Qatar telah lama menjadi tim yang dianggap sering mendapatkan keuntungan-keuntungan kontroversial di momen-momen krusial. Mulai dari keputusan wasit yang dipertanyakan, tambahan waktu yang terasa menguntungkan,
hingga pemberian hadiah penalti di saat-saat penentu kemenangan, semuanya menjadi kenangan pahit yang membekas. Puncak dari semuanya tentu saja terjadi pada babak final Piala Asia 2023, di mana Qatar berhasil mengangkat trofi setelah memenangkan pertandingan dengan selisih tipis, namun dibayangi perdebatan panas terkait 3 kali pemberian titik putih ke gawang lawan. Momen itu menjadi titik balik di mana sentimen publik Asia berubah, dan Qatar mulai dipandang bukan hanya sebagai tim yang hebat, tetapi juga tim yang seringkali didukung oleh faktor-faktor di luar lapangan. Oleh karena itu, ketika Indonesia muncul sebagai kekuatan baru yang sedang bangkit, yang memiliki semangat juang tinggi dan kualitas permainan yang terus meningkat, harapan pun tertuju ke sini. Banyak pihak beranggapan bahwa jika ada satu tim yang mampu meruntuhkan dominasi yang dianggap penuh kontroversi itu, maka timnas Indonesia lah kandidat paling tepat, tim yang datang dengan semangat murni, kerja keras, dan bakat yang kini setara dengan tim-tim besar benua ini. Namun di luar segala dukungan dari luar negeri, tantangan yang dihadapi skuad Garuda tetaplah sangat berat dan nyata. Jepang adalah tim yang telah menjadi tolok ukur sepak bola Asia selama lebih dari 2 dekade. Dengan ratusan pemainnya yang kini merumput di liga-liga terbaik Eropa, mulai dari Liga Inggris, La Liga Spanyol, Bundesliga Jerman, hingga Serie A Italia, Samurai Biru memiliki kualitas individu, taktik, dan kedalaman skuad yang jauh di atas rata-rata tim Asia lainnya. Mereka adalah juara bertahan Piala Asia sebanyak 4 kali, selalu menjadi favorit utama di setiap turnamen besar, dan memiliki gaya permainan yang rapi, teknis, dan sangat disiplin. Melawan Jepang, Indonesia harus tampil dengan kemampuan terbaik sepanjang masa, mematangkan strategi hingga ke detail terkecil, dan memiliki keberanian untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berani melancarkan serangan balik yang tajam. Meski Jepang menjadi tim terkuat di grup, namun sejarah membuktikan bahwa dalam sepak bola, tak ada yang mustahil. Keberanian untuk tampil lepas, bermain dengan hati, dan memanfaatkan setiap celah yang ada bisa menjadi kunci jika Indonesia ingin mencetak kejutan besar, bahkan melawan raksasa sepak bola Asia itu sekalipun. Lalu ada Thailand, tetangga dekat yang selama ini selalu menjadi saingan terberat dan paling panas di setiap ajang. Pertemuan Indonesia melawan Thailand selalu menyajikan pertandingan yang penuh gengsi, pertarungan keras, dan hasil yang sulit diprediksi. Meski belakangan ini performa Thailand terlihat sedikit menurun dibandingkan masa keemasan mereka beberapa tahun lalu, namun kualitas individu pemain, tradisi permainan teknis, dan mental bertanding mereka tetaplah sangat berbahaya. Bagi Indonesia, laga melawan Thailand seringkali menjadi ajang pembuktian harga diri. Menang melawan Thailand bukan hanya berarti meraih 3 poin berharga, tetapi juga mengukuhkan posisi sebagai kekuatan baru di kawasan Asia Tenggara, dan memberikan suntikan kepercayaan diri yang luar biasa besar sebelum menghadapi 2 raksasa lain di grup. Pertandingan ini kemungkinan besar akan menjadi pembuka perjuangan Garuda, dan hasil di laga ini akan sangat menentukan langkah selanjutnya, apakah Indonesia akan masuk ke pertandingan berat berikutnya dengan beban berat, atau justru melangkah dengan dada tegap dan mental pemenang. Namun dari seluruh pertandingan yang ada di grup F, mata dunia akan tertuju sepenuhnya ke satu duel paling panas, Indonesia melawan Qatar. Pertemuan ini bukan sekadar perebutan 3 poin, bukan sekadar soal siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya, melainkan pertarungan antara status quo dan kekuatan yang sedang bangkit. Qatar datang ke turnamen ini dengan beban berat sebagai juara bertahan, tim yang selama ini dianggap penguasa Asia, dan tim yang berambisi besar untuk membuktikan bahwa kesuksesan mereka bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari kualitas nyata. Di sisi lain, Indonesia datang dengan status sebagai penantang, sebagai tim yang selama puluhan tahun berada di bayang-bayang, namun kini perlahan namun pasti mulai bangkit dan berani menatap mata para raksasa. Pertandingan ini akan menjadi medan ujian terberat bagi mentalitas kedua tim. Qatar yang terbiasa mendominasi, menguasai bola, dan mengatur ritme permainan, akan berhadapan dengan Indonesia yang kini memiliki gaya permainan agresif, menekan tinggi, dan mengandalkan kecepatan serangan balik yang mematikan. Kelemahan Qatar yang seringkali kesulitan menghadapi tim yang bermain cepat dan berani memutus aliran bola, bisa menjadi celah emas yang akan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh skuad Garuda. Kini, timnas Indonesia tidak lagi datang dengan tangan kosong atau hanya mengandalkan semangat belaka.
Perubahan besar yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah membentuk sebuah tim yang jauh berbeda dari masa lalu. Proses pembenahan yang dilakukan secara bertahap, kebijakan pengembangan pemain, serta penyatuan kekuatan antara talenta lokal terbaik dan pemain berdarah Indonesia yang berkarir di luar negeri, telah melahirkan skuad yang memiliki kualitas fisik, teknis, dan taktis setara dengan tim papan atas Asia. Kini ada nama-nama yang tidak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga disegani di luar, pemain yang bermain di liga-liga Eropa, pemain yang memiliki pengalaman menghadapi bek-bek terbaik dunia, pemain yang memiliki kekuatan fisik dan kecepatan yang sulit diimbangi lawan, serta pemain muda berbakat yang haus akan prestasi dan siap menuliskan sejarah baru.